Firman Tuhan selalu baru walaupun judulnya judul lama. Eli, Eli, kok lama sekali. Bagian 2. Ya, tetapi bagi Anda yang hidup di dalam kasih, selalu setia dengan berdiakonia, pasti akan ada rema yang baru. Luar biasa ya. Saudara, ketika kita berdoa, pertolongannya gak datang-datang, saudara. Ya. Oh, ini bukan Eli, Eli lama sabatani ya, Anda baca lagi judulnya ya. Lama saudara nggak datang. Karena dulu kita sudah belajar. Ternyata Tuhan inginkan proses kita benar. Ya, dulu kita belajar, berhari-hari kita ingin belajar. Ternyata Tuhan ketika kita menghadapi badai itu, dan Tuhan mau kita tetap tenang, tinggal percaya. Badai itu jangan diusir, dihadapin. Karena begitu kita keluar dari badai, kita makin kuat. Lewati lagi, makin kuat lagi sehingga kita menjadi orang-orang pilihan. Ya, menjadi pasukan khususnya kerajaan surga di dalam badai itu. Nah, banyak sekali Anda ingin lari, nggak bisa, saudara. Nah, karena di dalam badai itu, ya, Tuhan akan membuat Anda punya pengalaman baru bersama Tuhan. Dari mana saya bisa mengerti, jadi bijak menghitung hari-hari, dan saya bisa kasih tahu Anda. Banyak orang nggak nurut ya, tak kasih tahu ya, nggak percaya. Apa yang kita ngomongkan itu selalu terjadi. Bukan karena saya dukun pintar ngeramal. Namanya orang pintar, ya. Kalau Anda datang, kan sini pulang balik. Kenapa Anda ada itu namanya orang, kita pergi ke orang pintar itu? Karena yang tanya bodoh. Ya, makanya itu pintar, yang nanya bodoh. Gitu loh. Nah, tetapi kalau Anda sedang cerita sama saya, karena saya punya pengalaman bersama Tuhan menghitung hari-hari. Sehingga beroleh hati yang bijaksana. Ya, yang saya ngomong terjadi bukan karena saya pintar nerawang. Ya, ada karunia ya. Tetapi itu bukan karena saya ujuk-ujuk. Enggak, saudara. Ada proses yang panjang, ada proses badai kehidupan ya, yang sangat ekstrim, dan Tuhan tidak mau saya menengginya, tapi saya melewatinya. Ya, Tuhan mau saya benar-benar hidup di dalam badai itu, berdamai dengan badai itu. Bahkan mengejar badai. Itu ada filmnya ya. Ada yang mengejar badai itu ya. Apa judulnya? Twister apa-apa ya. Itu ada orang, satu perempuan kerjanya ngejar badai, ngejar-ngejar badai. Kalau ada badai kejar-kejar sama dia. Hebat sekali ya. Itu mungkin saya terinspirasi ya. Atau Tuhan film itu mungkin terinspirasi. Ada orang yang hidupnya ngejar-ngejar badai. Kalau Anda badai dihindari, ini ada orang yang hidupnya ngejar-ngejar badai, saudara. Apa hebatnya orang ini ya. Ya saya sih belum ngejar-ngejar badai ya. Kalau bisa badai ya jangan datang. Tapi kalau sampai datang, ya itu kita hadapi dan kita berdamai dengan badai itu. Ya, kita berdamai kapanpun ketika badai itu datang. Nah, disitulah pengalaman bersama dengan Tuhan. Disitulah kita makin mengenal Tuhan. Anda sulit mengenal Tuhan ketika Anda perutnya kenyang. Ya, tetapi ketika Anda baru melewati badai, lalu Tuhan memberikan pertolongan, memberikan kekuatan, dan memberikan terang itu, dan Anda melihat Tuhan di situ, perut Anda kenyang, Anda semakin mengerti Tuhan. Tapi kalau perut Anda kenyang terus, nggak ada masalah terus, Anda nggak bisa kenal Tuhan. Bagaimana engkau tahu Ia yang maha perkasa, maha kuasa, kalau engkau tidak ada di dalam badai? Makanya nyanyian baru dalam hidupmu, bukan do re mi fa sol ya. Ya, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam hidup itu bukan do re mi fa sol ya. Tapi dia memberikan rema yang baru dalam hidupmu. Sebuah nyanyian ya. Itu hanya apabila Anda mengalami badai. Rema itu akan benar-benar rema, akan reveal benar gitu ya. Kalau Anda melewati badai itu. Kayak Pak HW itu ya.
Melawani krisis 2 kali. Sampai istrinya nyerah. Sampai istrinya nyerah, Mbok. Jangan sakit kok, jangan borongan. Tapi karena itulah maka orang bisa ngalami Tuhan. Bisa cerita, bisa rema. Kelihatannya remanya simpel, saudara, tapi kuat. Rema itu enggak perlu ribet ya. Rema itu enggak ribet, saudara. Dan tidak perlu ribet. Simpel sekali dalam hidupmu. Sehingga mudah dimengerti, mudah diajarkan kepada generasi di bawahmu. Itulah nyanyian baru dalam hidupmu. Ya, itulah nyanyian baru dalam hidupmu. Memang pertolongan itu serasa lama, tapi berdamailah dengan masa-masa itu. Waktu itu berdamai, saudara. Nanti tiba-tiba rasanya ada badai, nggak ada badai, hatimu damai. Ya, jiwamu tenang. Ya, jiwamu tenang, saudara, nggak gemerungsung. Saya dulu pernah bilang kan, saya sering bilang malah bolak-balik. Inilah bedanya ajaran Tuhan Yesus dengan ajaran dari para guru yang lain. Para guru yang lain suruh Anda pergi naik gunung supaya tenang, Anda jangan kawin, Anda semua lepasin semuanya. Ya miskin, suruh jual semuanya jadi orang miskin supaya kamu tenang. Tapi ajaran Tuhan Yesus suruh Anda datang ke dunia yang fana, hidup di tengah badai, dan memiliki damai sejahtera. Supaya damai dan tenang. Tetapi hatimu tidak, engkau kaya, hatimu tidak tingkat pada harta. Engkau kenyang, tetapi hatimu tidak serakah. Engkau bahkan dalam kesulitan pun hatimu tidak menderita. Itu ajaran Tuhan Yesus, hidup di dunia nyata, berkomunal, hidup di dalam sistem, hidup di dalam komunitas. Di situ nyanyian baru. Lalu Anda menceritakan nyanyian baru kepada sesamamu, dan sesamamu punya pengalaman yang sama, menyanyikan nyanyian baru. Akhirnya semua orang dalam komunitas itu saling bermazmur, menceritakan kebaikan Tuhan. Ya kan, seperti dalam Kisah Rasul 2, itulah rema yang bersahut-sahutan. Kalau itu sudah bersahut-sahutan dalam komunitas, nggak ada orang sakit yang nggak sembuh, saudara. Nggak ada orang-orang yang punya kelemahan-kelemahan itu tidak diberi kekuatan. Itu yang terjadi dalam Kisah Rasul. Ya, Kisah Rasul 2, Kisah Rasul 4. Rema itu saling bersahut-sahutan. Makanya dalam komunitas itu Anda kudu praktek yang saya ngomongin, yang firman Tuhan yang Anda dengar, Anda praktekkan. Ya, nanti kalau kita saling bersaut-sautan rema itu, nanti Anda akan melihat mujizat itu setiap hari yang live online begini. Oh ini baru ada di dunia, ini apa yang kita lakukan ini baru ada di dunia ya. Komunitas kita yang punya tas sendiri, punya kolektornya sendiri, yang punya apa namanya orang-orang yang melayani, ini baru ada. Kita ini yang pertama kali di dunia ya. Itu Pak Daniel Alexander pun mengakuinya. Hanya dengan modal 300 euro, 5 juta rupiah, kita kumpulkan sudah setiap bulan 400 juta. Ya kan? Ini baru ada di kita nih. Ya kan? Untuk 400 bukan buat saya, 400 juta maksudnya untuk menolong orang-orang miskin. Makanya saudara, tetaplah berdiakonia. Ya kalau Anda lihat Mazmur 41 ayat 1. Aku aja yang nampilin yang Mazmur 41 ayat 1. Kalau enggak, kalau bisa istriku, kalau bisa tampilin Mazmur 41 ayat 1 tapi yang The Net Bible. Ya, yang The Net Bible. Ya, yang The Net Bible. Makanya berdiakonia terus di dalam badai, jangan putus asa. Wah, Pak, saya terpaksa stop, Pak. Oh, jangan. Aduh, ada yang WhatsApp ke saya ya. Saya stop diakonia, Pak, karena badainya, karena saya terlalu miskin. Salah. Walaupun cuma 1 bungkus nasi setiap minggu, saudara. Nggak bisa, Ya, Bapak. nggak bisa. Oke, istriku, aku kan selalu ada untuk bersamamu.
Sebentar. 8 masalah. Ini saya tampilkan ya. Ini bagus soalnya ayat ini ya. Ayat 41. Ya, lihat nih saudara. Wah, saudara akan melihat ini ya. Ini rahasianya saudara dalam badai. Tada. Oke. Lihat ini ya. How blessed is the one who treats the poor properly. Ya. Diberkatilah orang yang memperlakukan orang miskin, orang yang papa dengan layak. Ya. When trouble comes, dikatakan itu properly, psalmist characterizing himself as an individual and supplying a reason why God has responded favorably to his prayer. Ya, ini komentarnya dari si penerjemahnya, bahwa si pemazmur ini, Daud ini, ya, dia sudah memberi contoh bagaimana ia pun diperlakukan yang sama. Ketika masalah itu datang, in the day of the trouble, di hari sialmu, ya, Lord delivers him. Tuhan Yesus akan melepaskan. Makanya rajin diakonia, saudara. Ya, Anda tidak bisa setiap hari, ya, sak miskin-miskinmu, Anda tetap bisa berbagi. Justru Tuhan senang, saudara. Dalam miskinmu, lagi makan, ada orang yang lewat, Anda bagi, kasih dia. Oh, saya pernah ngalamin ya. Serius ya. Itulah sebabnya Tuhan selalu kasih kemujuran. Banyak orang bilang saya ini orang yang sangat beruntung ya. Tante-tante saya itu sampai gede-gede kalau ngeliat saya ya. Wani nepol, nemen saudara. Nabrak, wah, beton pun ditabrak saudara. Ya, udah hancur, udah nggak mungkin, wah, sudah hancur untuk lantak saja bisa bangun. Karena ini saudara rahasianya. Saya nggak pernah luput. Ya kenapa? Karena saya punya rema. Itu auto saudara. Entah kenapa kalau ada orang lapar saya nggak tega saudara. Ya karena dari masa-masa itu, saudara tahu cita-cita saya pernah punya sahabat, anak buah saya ya, bukan sahabat, itu dulu saya jadi kepala cabang di sebuah perusahaan. Ini anak buah saya namanya Suharyo. Ya ini kalau yang dengar Suharyo, mudah-mudahan dengar ya. Namanya si Suharyo ini bilang, Papa, kita lagi ngobrol-ngobrol di jalan, kalau kita pergi ke kebun itu, waktu saya di Sumatera itu kan saya bekerja di perkebunan ya. Jadi kita sering pergi masuk ke kebun sampai gelusup-gelusup ya. Nah, itu kan jalan kita ngobrol macam-macam. Tanya cita-citanya Paula apa Pak? Saya cita-citanya ya pengen ngasih makan orang sebanyak mungkin. Cita-citanya pengen ngasih makan orang sebanyak mungkin itu. Zaman itu sudah diakonia ya, tetangga di belakang rumah pun kita diakonia ya, kita kasih. Saya tinggal di 11 Ilir, tempatnya para preman, saudara. Di belakang saya dulu itu banyak preman ya. Terus kemudian preman-preman anak-anaknya suka godain anak saya. Anak saya masih bayi Wisely itu baru umur 8 bulan waktu itu. Nah, anak itu lama-lama godain, akhirnya kita panggil aja, masuk sini. Masuk, saudara. Anak-anak ini kita didik ya, saya bikin sekolah minggu ya, dari cuma 5 orang menjadi 40. Akhirnya kita serahkan ke gereja. Ya itu memang kerjaan saya kan, misioneri kan. Kita caranya begitu. Nah, saudara, anak-anak ini, kalau mobil saya kan dulu Panther ya. Nah, anak ini kalau masuk bisa 10 orang so, dalam Panther ini, masuk 10 orang. Wes bau-bau saudara, namanya anak-anak kampung gitu ya. Ada yang nggak mandi, ada yang borokan, ada yang kopokan, ada yang segala macam. Ajak. Dan saya yakin benih firman Tuhan itu akan tumbuh, saya nggak tahu. Tapi saya punya iman, saudara, itu akan tumbuh benih-benih itu. Tidak akan sia-sia, karena saya salah satu produk orang yang seperti itu. Ya, ada orang yang berbuat begitu ke saya. Saya salah satu produk seperti itu. Anak kampung, ya, yang bau, ingusan, tapi menerima kebaikan. Dan saya selalu ingat, ternyata kebaikan itu, dan saya di dalam hati entah kenapa dari kecil saya mau teruskan kebaikan ini. Enak ya kalau bisa menyampaikan ini kepada orang lain, dan saya lakukan itu saudara. Dan di dalam hari sialnya saya
selalu beruntung, saudara. Ini berlaku bukan hanya kepada orang Kristen saja. Anda orang-orang Islam yang ada di sini dengar. Anda orang-orang ateis yang sini dengar. Kalau Anda perlakukan orang miskin dengan layak, Anda jangan pernah hina orang miskin. Anda jangan pernah ya menindas ya. Tapi ada orang miskin yang kurang ajar, itu pun Anda harus nahan diri. Nahan diri. Ya, dia begitu karena dia miskin, saudara. Makanya saya kadang-kadang maklum ada orang yang kurang ajar itu ya. Saya maklum. Karena saya pun ya waktu kecil begitu. Dan mungkin saya orang yang begitu. Tanpa saya sadari. Waktu kami semua, keluarga kami masih miskin, mungkin begitu. Kita tidak ngerti, saudara. Tapi terutama, saudara, lebih baik Anda berdiakonia. Di dalam miskinmu, saya punya nasi goreng. Ya, tapi kalau di Salatiga dulu kalau makan nasi goreng itu ada namanya nasi goreng Pak Paris itu ya. Di depan toko Paris itu ya, nasi goreng kalau beli itu ayam apa itu pokoknya itu kalau makan itu kayak orang seminggu nggak makan. Nah, itu tak bagi, saudara. Entah kenapa, kok tak bagi, saudara. Dan itu akan menjagamu di hari sialmu. Ya, seberapa hatimu ikhlas, jangan pelit-pelit. Ya, di hari sialmu itu kan ada pertolongan. Saya ngalami di penjara sudah mau dibunuh orang saja ya. Waktu dibunuh 3 kali, saudara. Lolos, saudara. Saya tuh mau dihajar sama sipirnya, udah kelahi sama sipirnya saya ya. Sama sipir penjara, saya udah dimasukkan mau dihajar itu mau dibunuh. Dipesan sama orang, sama mafia itu ya. Waktu kejadian itu. Kayak ada, ternyata waktu itu kejadiannya di ini ya. Teman papi saya di dalam itu. Ternyata ada teman papi saya yang pernah ditolong sama papi saya itu. Jangan-jangan itu anaknya Om Koko 3 kali sama dibunuh. 3 orang yang berbeda, saudara. Ternyata di dalam penjara itu teman papi saya semua. Ajaib memang. Mau dibunuh beneran ya, tanya anak itu. Sampai anak geger langsung datangi Kapolresnya kan. Wah geger waktu itu. Karena waktu itu nggak boleh dibesuk saya kan. Begitu masuk di LP mau dihajar mau di ini ya. Sampai saya tarung sama ini terus ada satu sipir yang baik. Saya ingin ngasih pesan. Tolong kasih tahu isi saya mau dibunuh di sini. Untung ya, terus polisinya datang. Takut polisinya panik kan. Tapi saya lolos ya, selamat ya. Selamat, saudara. Bahkan Anda sudah dimasukkan mau dibunuh saja bisa lolos, saudara. Dan saya menang ya perkara waktu itu ya. Sama istri saya kita cepetan kabur waktu itu ke Jakarta. Lolos, saudara. Lolos, saudara. Di hari sialmu pun Anda lolos. Tidak akan celaka. Ya, di hari sialmu. Tapi ada tambahan lagi ya kalau kemarin saya ngomong sama anak saya. Jaga hidup dalam kekudusan, jangan berzina. Ya, itu tambahan, itu antisial itu. Kalau tengah berzina itu antisial ya. Jaga hidupmu dalam kekudusan itu antisial. Hidupmu kudus sebagai nasir. Tetapi memang diakonia itu ya, kalau Anda melakukan diakonia dengan militan, ya, di hari sialmu itu Anda akan mendapat kelepasan benar itu ya. Kalau saya memang heran, karena saya sudah tahu rumus ini dari saya sekolah minggu, saya sudah ngerti. Tapi saya melakukan diakonia bukan karena ini, tapi memang sudah saya praktekkan. Memang di hari sial saya itu saya selalu beruntung. Lolos, saudara. Nah pengalaman ini saya ngalami bolak-balik di tengah badai itu, makanya saya bilang sama saya percaya saudara, itu saya udah ngalami bolak-balik. Nggak cuma sekali, 2 kali, 7 kali, 10 kali, puluhan kali saudara. Hidup saya itu ekstrim sekali. Hidup saya itu ekstrim sekali saudara. Roller coasternya itu yang super halilintar saudara. Geledek badai, super halilintar geledek badai. Super saudara. Dan saya ngalami. Makanya itu Anda hanya bisa tahu itu kalau Anda ada di dalam badai, pengalaman sama Tuhan. Makanya itu tadi ya, ada rema, ada perkenalan dengan Tuhan pribadi, secara pribadi benar-benar firm, justru di tengah badai, tetapi responnya benar.
Sehingga di dalam badai kita udah nggak mikir kok lama sekali ya. Enggak, tiba-tiba selesai. Tiba-tiba selesai. Makanya saya bilang ya, kenapa kita cuma mengalami badai yang luar biasa itu 4 tahun? Karena respon kita sudah terbiasa benar. Pertama salah, tapi kita langsung tahu kita kejar. Respon, respon, respon. Bukan apa yang Anda buat tuh, tapi responmu ya terhadap badai, sikap hatimu terhadap badai itu. Begitu kamu rubah respon itu, badainya reda sendiri. Nggak usah ditengking-tengking, makanya Tuhan Yesus malah selentik kon. Ya, 3 tahun melu aku masih jejeritan. 3 tahun ikut aku masih jejeritan, tak selentik ya. Bandel kan gitu. Bandel Anda ini. Aku sudah ikut doa fajar tiap hari. Masih jejeritan, nggak bisa bayar listrik. Hak selentik kamu. Jangan dong. Di tengah badai. Lakoni. Makanya ya, kalau ikutin doa fajar. Masih jejeritan nggak punya uang. Jangan, jangan. Teriak sama Tuhan. Kalau Anda baru gabung sekali 2 kali, 3 bulan, 6 bulan, saya terima. Kalau Anda sudah setahun, 2 tahun gabung sama kita, selentik, selentik lah. Ya, nelpon Bu Vivin, nelpon Bu Sarma, minta utangan. Selentik, jangan, jangan, malu. Ya, tapi hidupnya tetap dalam komunitas. Makanya kalau dalam komunitas itu, kita tetap ada komunitas kopdar. Saya sudah minta tolong Pak David, Pak Willy buka di Australia ya, komunitas. Supaya bisa saling care satu sama lain ya. Itu ada Ibu Desi Stuart segala macam, ada Pak Paul yang di Australia dan segala banyak ya, ada berapa orang tuh di Australia itu. Ada 50 orang ada itu ya. Kemarin saya udah masukin, lupa lagi ya, saya update ya nama-namanya ya supaya Anda bisa saling kontak komunitas, nanti saya ke sana ya. Terus sama yang di Indonesia. Di Indonesia bikin ya, saya minta tolong Pak Alex sama Bu Vivin untuk bikin ya, untuk bikin komunitas itu, nanti Pak Apeng semua bantu semua ya. Keroyokan semua ya, Bu Neliana, Bu Sarma itu masuk dalam Yayasan Embun Pagi ya, masuk. Bikin supaya bisa care, makanya kita bikin take care satu sama lain ya. Ini kalau ada yang meninggal gimana caranya, ada yang ngurusin, supaya ada yang ngurusin kalau meninggal juga, ada komunitasnya. Itu yang kita mau seperti itu ya. Jadi tetap dalam komunitas, dalam badai kehidupan itu ya. Juga ya cerita kalau ada badai, tetapi jangan terus dengan bandelnya utang, utang, utang. Jangan. Responmu, saya itu bahkan sampai uang nggak punya uang 100.000 rupiah ya. Saya kan sering cerita itu kan dulu kan dalam masa-masa hidupnya saya yang benar-benar dalam 4 tahun itu kan. Tetapi ketika responnya benar, ternyata bukan uang yang Anda butuhkan. Ternyata yang Anda butuhkan bukan uang, tetapi apa? Damai sejahtera, respon yang benar. Bagaimana Anda punya respon yang benar? Begitu respon yang benar, bukan uang yang datang. Anda butuh makan kan? Bukan butuh uang kan? Maka makanan yang datang. Ya kan? Anak saya Kaira tidak-tidak yang miracle itu. Dalam nama Yesus ayam goreng datang, ayam goreng datang, ayam goreng datang. Dalam nama Yesus sate kambing datang, sate kambing datang. Dalam nama Yesus mobil datang, mobil datang. Anda nggak butuh uang. Salah ya. Kita itu tidak butuh uang. Yang kita butuhkan adalah yang memang diperlukan. Dan tidak uang, bukan uangnya. Jangan di konsep itu jangan mikir uang gitu loh. Tuhan tolong kirim uang Tuhan supaya anak saya bisa teruskan kuliah. Ternyata Tuhan nggak kirim Anda uang. Tapi Tuhan kirim Anda jalur untuk bisa beasiswa. Tanpa Anda ngeliat uangnya. Ya kan? Itu namanya kan berkat. Tuhan tolong supaya bisa ke rumah sakit Tuhan. Supaya ini anak sakit. Ternyata uangnya nggak datang. Tapi tiba-tiba disembuhkan. Tapi Anda tetap mau minta duitnya kan kurang ajar kan. Nah, itulah kadang-kadang orang begitu ya. Nah, jangan. Tidak selalu uang yang Anda butuhkan. Tapi kalau memang Tuhan melihat Anda butuhkan uang, uang itu kan datang.
Tuhan, gimana caranya saya punya mobil itu kan? Saya tiap hari nungguin orang buat pelayanan. Sekarang kita malah mau berangkat tinggal berangkat, asal siap tinggal berangkat ya. Kita sudah punya wagon 2 ya, kita punya wagon 2. Wagon kecil sama wagon besar. Ya, jadi kalau kita di dalam kota kita wagon kecil, tanggal 2 atau tanggal 9 ya, kita pelayanan lagi turun lagi ya sama tim yang sama kemarin ya. Sama tuh orang bule-bule itu kita makin banyak ya tim kita ya. Itu saudara ya. Jadi apa saudara intinya? Badai itu akan membuat Anda mengenal Tuhan mau kasih apa. Anda akan mengenal jawaban doamu dalam badai itu. Selama responmu benar. Ya, memang kesannya lama tapi tidak akan berlama-lama. Selalu on time. Yang penting balik lagi responmu tuh. Responmu benar. Ya. Haleluya. Nanti kalau responnya nggak benar-benar, badainya diulang-ulang terus ya sama saudara. Sampai benar responnya. Saya deh, lakukan deh. Ya, Anda semua ini ya. Ini Pak Ilham ya, semua yang alami badai semua, jangan nyerah ya. Siapa saja semua, Pak Kendi, jangan menyerah. Anda semua yang hari ini ada di dalam badai, jangan menyerah. Oke, responmu harus benar. Ya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Selamanya besar dan ajaib Allahku.